Cek mic satu. Bersyukur padamu Tuhan. Boleh sekali lagi dengan sempurna. Inilah yang kuradu. Cheek, 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 cheek. One, cheek, cheek. One, cheek, cheek. Cheek, 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 cheek. One. Cheek, cheek, cheek. One, cheek. E, one, cheek, low. One, cheek.
Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan. Di tahun yang baru, di musim yang baru. Hari ini ada ucapan syukur, ada pujian yang baru, ada sukacita yang baru yang kita naikkan hari ini. Amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk lebih yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh baik, sungguh dahsyat, sungguh luar biasa yang begitu baik atas kita. Amin. Rahmatnya selalu baru atas kita. Kita siapkan hati kita. Biar hati kita tetap terus melekat dalam hadirat Tuhan. Mari bawa hidupmu saudara. Beri yang terbaik. Sebab Tuhan kita terlalu baik atas kita. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Hari ini ada ucapan syukur yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Di tahun yang baru, di tahun 2021, kami bisa ada, kami bisa kuat, kami bisa bernapas. Itu semua karena kasih karunia-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan hari ini kami datang, kami membawa setiap hati kami dalam mezbah-Mu Tuhan. Biar kami memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami membawa pujian kami membawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah dupa yang berbau harum itu semuanya menyenangkan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ambil alih ibadah ini dari awal sampai akhir. Bertakhtalah Tuhan dalam pujian kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, kita membangkitkan roh kita. Kita memberi yang terbaik. Karena Tuhan sudah terlalu baik atas kita. Mengucap syukurlah kepadanya. Sebab Dia bawalah syukurmu kepada Tuhan. Sebab anugerahnya besar. Mari saudara, kita bermazmur
hadapan-Mu Tuhan, karena kerinduan kami, karena kami mau rindu membawa setiap hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu dari setiap hati kami, bukan karena seseorang atau siapapun Tuhan, tetapi kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memandang Engkau Tuhan, karena Engkau adalah gembala kami, Allah yang baik, Allah yang sanggup, Allah yang mampu menolong setiap hidup kami Tuhan. Sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi karena kekuatan-Mu Tuhan yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami. Kami mau memberi yang terbaik dengan pujian yang baru. Sebab ada sukacita yang baru yang kami terima pada tahun ini Tuhan. Ada kelimpahan, ada kesembuhan terjadi atas kami. Dan saat ini kami siap mau menerima musim yang baru itu Tuhan. Di dalam nama Yesus, saudara yang siap menerima musim yang baru, mari sama-sama kita katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik. Amin. Bapak Ibu, saudara kekasih, mau siap menerima musim yang baru? Mari saudara, kalau kita mau siap menerima musim yang baru, kita beri yang terbaik. Sebab hari ini adalah hari penuh kelimpahan. Sukacita melimpah saat penuaian besar. Terima saudara, anggur
Amin. Oh, haleluya. Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang, yang lama berkata ku kuat. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Biar musim yang baru, shalom yang baru bagi kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat. Biarlah rahmat Tuhan, kasih Tuhan, dan kekuatan yang baru tercurah atas kita semua. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau menjadi Alfa dan Omega atas kami Tuhan. Biar kami tetap terus terbang seperti Raja Wali. Yang seperti Engkau memegang setiap hati kami, kehidupan kami. Begitupun kehidupan kami Tuhan, kami percaya Engkau yang akan selalu menyertai kami di tahun-tahun ini. Dengan anugerah dan kasih karunia yang baru Tuhan. Terima kasih. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Mari sama-sama saudara kita katakan, ku tahu Tuhan Yesus. Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Bersama-sama saudara kita mengangkat tangan buat Tuhan yang ajaib.
bersama-sama saudara. Kami mau bersamamu Tuhan, terbang tinggi bersama Engkau, Yesus. Yes Tuhan, Raja Wali, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Sekali lagi saudara, kita katakan dengan iman, saudara. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku
setiap janjimu, setiap anugerahmu, baru setiap kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak Dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Kami memberi puji, hormat akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, yang menganugerahkan kami hari yang pertama di tahun 2021. Kami bisa ada bersama-sama bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Segala puji, syukur dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi siang hari ini Tuhan, kami datang menghampiri Engkau. Kami datang beribadah sembahyang kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau datang kepada setiap kami dengan firman-Mu. Engkau datang berbicara dan melawat kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Urapi hamba-Mu ini Tuhan yang Engkau izinkan untuk memperkatakan firman-Mu. Biarlah apa hamba-Mu sampaikan hikmat dan wahyu hanya turun daripada-Mu. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Urapi kami semua menjadi seorang murid yang duduk diam di kaki Tuhan. Sehingga kami boleh belajar akan firman Tuhan yang akan menuntun kami di sepanjang tahun 2021. Dan di atas semua kehidupan kami sepanjang tahun ini, biarlah hanya nama Tuhanlah yang dipermuliakan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, biar pujian kami naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Diberkatilah kami semua pada hari ini. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan kami yang besar, nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya sampaikan selamat tahun baru 2021, Saudara. Berapa banyak dari kita yang boleh berkata yang hari ini bersama-sama online, kita boleh berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik adanya. Ada amin Bapak Ibu?
Puji nama Tuhan. Hari ini saudara adalah hari yang baru. Kalau kita diizinkan hadir di hari ini, diberi napas kehidupan, masih bisa datang beribadah walaupun secara online, kita masih bisa memuji-muji Tuhan. Saya mau beritahu bahwa saudara, itu semua karena anugerah Tuhan. Yang setuju dengan saya tekan tombol love dan katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, bersama-sama izinkanlah saya ingin menuntun saudara untuk membacakan firman Tuhan pada hari ini yang kiranya menjadi rema dan tema kita di sepanjang tahun 2021. Sama-sama kembali kita buka di kitab 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 dan sampai ayat ke-9, dan kita lompat sampai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16, saudara. Saya membacakannya buat saudara yang ada di rumah, saudara bisa ikuti perlahan-lahan. Puji Tuhan. Mungkin firman Tuhan ini sudah sering kita membacanya, dan saya mencoba merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari hati Tuhan, saudara. Dan firman Tuhan ini begitu kuat mendorong dalam hati saya untuk menjadi perenungan kita di awal tahun 2021. Dan ini menjadi tema visi kita di tahun 2021. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata demikian di ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 9, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah bahwa aku Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat yang ke-11, saya lompat saudara. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sudah mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema visi gereja kita di sepanjang tahun ini, saya beri judul The Year of Great Favor. Tahun kemarin 2020, Tuhan menaruh tema The Great Grace. Tahun kasih karunia yang besar, saudara. Tuhan menaruh firman Tuhan di awal tahun 2020 di kitab Lukas 1:30.
Firman Tuhan berkata, Lukas 1 ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dimulai dengan kata kalimat, jangan takut saudara. Karena besar kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan saya percaya saudara, sepanjang tahun 2020, firman Tuhan sudah datang memberi kekuatan buat saya dan saudara. Jangan takut, sebab kasih karunia Tuhan besar atas engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 saudara, adalah tahun yang berat kali. Tahun yang ekstrim saudara. Tahun yang tidak lazim dan belum pernah terjadi sebelum-sebelumnya saudara. Sebab pandemi COVID-19 sudah memporak-porandakan segala sesuatu yang dibangun bertahun-tahun saudara. Dan kita semua mengerti saudara. Kita membaca banyak berita, banyak perusahaan kolaps. Ada company yang dibangun sudah berpuluh-puluh tahun, hanya dalam waktu hitungan minggu mereka tutup saudara. Dalam sekejap banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang terpaksa menjual aset saudara. Dalam hitungan bulan semuanya berubah saudara. Bukan hanya kita di Manado saudara yang mengalaminya. Tapi seluruh Indonesia saudara. Bahkan seluruh dunia. Banyak orang mengalami goncangan yang berat. Tapi puji Tuhan, di awal tahun 2020, firman Tuhan sudah berkata, jangan takut. Besar kasih karunia Tuhan menyertai kita semuanya saudara. Bahkan saudara, hari ini tanggal 1 Januari Indonesia mengadakan lockdown secara khusus. Tidak menerima warga negara asing untuk masuk Indonesia. Sehubungan dengan adanya strain virus COVID-19 dengan kode B117 yang katanya lebih ganas. 14 hari ke depan Indonesia tidak menerima tamu asing, saudara. Puji Tuhan. Hari ini saudara kita semua ada di awal tahun yang baru, tahun 2021. Saya percaya jika kita sudah menerima kasih karunia Tuhan yang besar, di tahun ini sekalipun musim kering, ada perkenanan Tuhan, ada favor Tuhan yang besar yang akan datang dan selalu menyertai kita di sepanjang tahun 2021. Ada amin Bapak Ibu. 2 hari lalu saya telepon-telepon dengan seorang teman, seorang dokter saudara, dia menceritakan kepada saya, beberapa bulan kemarin saudara, dia punya rumah di sebuah perumahan mewah saudara. Itu terbakar saudara. Dia ada sedang praktek di Jakarta saudara. Dia ditelepon berulang-ulang, dia tidak angkat karena sedang praktek. Setelah selesai praktek dia telepon. Begitu banyak nomor telepon yang telepon pada dia. Dan mereka katakan, rumahmu terbakar. Dia diam sejenak. Dia mengangkat tangan sama Tuhan. Itu datangnya dari Tuhan rumah itu. Di atas semuanya dia mengucap syukur saudara. Rumahnya itu dikontrakkan saudara. Pada perusahaan asing. Saudara, dia telepon kepada orang yang mengontrak rumah tersebut. Tolong liatin. Dan orang itu sedang dalam perjalanan menuju kepada rumahnya. Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pemadam datang begitu banyak. Awalnya mereka melihat api besar saudara. Tapi begitu sang pengontrak sampai ke rumah tersebut, mereka periksa saudara, periksa kacanya, ternyata yang terbakar hanya dapur saudara.
Dan sang pengontrak katakan bahwa mereka yang akan bertanggung jawab memperbaiki dapur tersebut. Saya menerima cerita kesaksian tersebut dan saya berkata, begitu besar engkau beroleh kasih karunia Tuhan. Saudara, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya menelpon beberapa jemaat kita, saya mendatangi, saya mengamati saudara. Terpuji nama Tuhan. Saya membuat kesimpulan bahwa di jemaat yang dinaungi oleh Gereja City Worship mendapat banyak kasih karunia di hadapan Allah. Yang setuju dengan saya katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. The great grace begitu luar biasa kita mendapat kasih karunia Tuhan. Sekalipun pandemi yang sudah meruntuhkan banyak hal di sepanjang tahun 2020. Tapi saya melihat ada kasih karunia Tuhan besar menyertai saya dan menyertai saudara. Tidak ada yang terpuruk, tidak ada yang jatuh susah. Tapi saya melihat bahkan ada yang diberkati lebih lagi saudara. Dan kita percaya bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan menaruh saya satu ayat ini kembali saudara. Bahwa inilah yang harus kamu ucapkan, kamu perkatakan kepada jemaatmu. Imani ini, bahwa favor Tuhan itu besar, akan menyertai kita di sepanjang tahun 2021. Saya ulangi di ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Alkitab berkata kembali lagi, janganlah takut. Saudara, tahun ini pun firman Tuhan datang kepada saya dan saudara dimulai dari kata, janganlah takut. Pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu kepadaku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Bilang sama saya, tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Haleluya. Bukankah ini adalah perkenanan Tuhan yang besar? Saudara kekasih dalam Tuhan. Kita perhatikan baik. Elia diperintah Tuhan secara personal. Seorang nabi besar disuruh Tuhan hanya pergi kepada seorang janda. Personal sekali saudara. Kasih karunia itu bisa berlaku secara universal bagi setiap orang percaya. Tapi favor, perkenanan Tuhan itu berlaku secara personal saudara. Dan janda ini mendapat favor Tuhan secara personal. Kenapa saya berkata demikian? Karena pada zaman itu adalah musim kering. Tuhan mengutus Elia untuk datang kepada janda itu hanya dengan satu firman yang akan dikatakan kepada janda itu. Firman Tuhan itu dititipkan ke mulut Elia, sampaikan kepada janda itu di ayat 14. Beginilah firman Tuhan, Elia sampaikan kepada janda itu. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Luar biasa. Demikianlah firman Tuhan datang secara personal kepada saya dan kepada saudara semuanya. Bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Bukankah ini adalah favor Tuhan? Bukankah ini adalah perkenanan Tuhan? Di musim kering, saudara. Seperti hari-hari ini, saudara. Kita mengalami musim yang kering. Orang-orang ekonomi berkata bahwa kita mengalami krisis, saudara. Di Jakarta, saudara, banyak orang yang tidak tahu lagi harus buat apa. Usaha buka tutup. Restoran buka tutup. Saudara bisa bayangkan saudara, jika restoran hanya diisi hanya separuh, bagaimana pendapatan? Kering saudara. Jangankan usaha pekerjaan di luar sana, gereja pun sama.
hanya boleh diisi separuh. Semuanya menurun, saudara. Dengar baik Bapak Ibu, musimnya ini ekstrim sekali. Musim kering yang panjang sekali. Kita tidak tahu bahwa nanti setelah vaksinasi tahun 2021, apakah semua menjadi baik? Kita tidak tahu, saudara. Dengan adanya strain baru virus COVID-19 dengan kode B117, ini muncul, saudara. Kabar mengerikan, saudara. Semua serba tidak menentu. Tapi dengar baik, secara personal Tuhan datang berbicara kepada saya dan saudara. Roh Kudus meneguhkan bahwa tepung dalam tempayan tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Luar biasa Bapak Ibu. Saudara ingat Ishak. Dia menabur di musim kering. Dan pada tahun itu juga dia menuai. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik. Ishak mendapat favor. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menabur di musim kering dan bertumbuh. Sekalipun orang lain datang menabur di tanahnya Ishak, belum tentu bisa bertumbuh. Tapi Ishak mengalami perkenanan Tuhan. Sehingga dia menabur di musim kering dan bertumbuh. Ajaib bukan? Untuk itu, Tuhan ingin berbicara kepada saya dan saudara lebih lanjut, saudara. Ini jaminannya yang Tuhan berikan. Garanti Tuhan secara personal kepada saya dan saudara itu tidak lazim. Mungkin di luar sana kita melihat kekeringan, saudara. Tapi ada sesuatu sign and wonder. Tanda-tanda ajaib akan terjadi bagi saya dan bagi saudara di sepanjang tahun ini, saudara. Tepung itu bicara berkat jasmani, sesuatu yang nyata. Baik kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, saudara. Minyak itu bicara berkat rohani. Segala sesuatu yang tidak kelihatan. Urapan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Artinya apa, saudara? Sekalipun musim ini 2021 nanti, saudara, kita tidak bisa tahu seperti apa mau terjadi. Tapi Tuhan memberi garansi pada saya dan pada saudara bahwa tepung dalam tempayanmu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang. Yang percaya katakan amin. Beritakan love, saya terima, saya aminkan firman Tuhan itu atas hidup saya. Haleluya, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Sebab apa yang sudah Tuhan firmankan, maka itu sudah menjadi sebuah ketetapan. Terimalah firman Tuhan ini sebagai ketetapan bagi gereja kita. Gereja City Worship menerima ketetapan Tuhan. Bahwa the favor, great favor, suatu perkenanan Tuhan yang tidak lazim akan terjadi bagi saya dan saudara di sepanjang tahun ini. Sebagaimana Tuhan menetapkan burung gagak untuk memberi makan, menyuplai makan kepada Elia pagi dan malam, itu ketetapan Tuhan. Tuhan memberi ketetapan bahwa janda itu akan memberi makan kepada Elia, itu pun ketetapan. Kalau firman-Nya sudah disampaikan, maka itu akan jadi ketetapan bagi saya dan saudara. Haleluya, saudara. Berapa banyak yang boleh berkata kepada Tuhan bahwa tak habis-habisnya kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat dan anugerah Tuhan. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu. Beberapa minggu lalu saya sudah sampaikan khotbah ini bahwa tidak akan habis dan tidak akan kurang. Saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang meneguhkan rema pada tahun ini. Ulangan 11 ayat yang ke-12. Ulangan 11 ayat yang ke-12. Ini Roh Kudus menaruh di hati saya. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Suatu negeri, ya, suatu tempat, suatu waktu, suatu musim
yang dipelihara oleh Tuhan, dipelihara Tuhan, saudara. Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya, mengawasi saya dan saudara. Dari awal tanggal 1 ini sampai akhir tanggal 31 Desember diawasi Tuhan. Haleluya, ada amin Bapak Ibu. Ada pemeliharaan Tuhan saudara, secara ajaib. Janda Sarfat itu mengalami pemeliharaan Tuhan dengan cara yang ajaib. Jadi jangan kau kaget, ada tanda-tanda ajaib akan terjadi bagi hidup saudara dan hidup saya. Untuk itu saudara, janganlah kita menjauh dari Tuhan. Di musim kering, terus mendekat sama Tuhan. Kalau ada jam ibadah, karena kita sudah hampir setahun saudara, 8 bulan kita ibadah tidak jelas. Saudara, hanya mungkin tidur-tiduran, kita pegang handphone. Maaf Bapak Ibu Saudara, kalau engkau lagi tidur, bangun saudara, hormati Tuhan. Sebab Tuhan sedang berfirman kepada saudara. Saudara duduk dan mengangkat tangan saudara, hormati firman yang datang kepada saudara. Maka Tuhan akan menghormati saudara. Haleluya. Dulu kita boleh datang beribadah dengan seragam yang rapi, baju yang rapi. Sekarang karena masa pandemi, maaf kata banyak dari kita menjadi malas. Beribadah tidak tepat waktu. Saudara, dengar baik. Kita tinggal di zaman yang tidak lazim, saudara. Segala sesuatu bisa berubah dengan drastis. Kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, maka kita akan mudah jatuh dan mudah goyang. Bahkan kita mudah terlepas dari favornya Tuhan. Haleluya. Mungkin saya bicara agak keras. Tapi demi kebaikan saya dan kebaikan saudara. Supaya engkau ada ditudungi oleh favor Tuhan. Engkau ditudungi oleh kebaikan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena tidak mudah di musim kering. Ada orang-orang yang mengalami tepung yang tidak akan habis. Dan minyak yang tidak akan berkurang. Ada orang-orang yang menabur di musim yang kering. Tapi mereka menuai 100 kali lipat seperti Ishak. Itu ditudungi oleh kebaikan Tuhan. Dan saya berdoa. Saudara ditudungi oleh kebaikan Tuhan. Perkenanan Tuhan atas hidup saudara besar adanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Izinkan saya ingin berkata kepada saudara, mulailah hari ini dengan sesuatu yang luar biasa. Kita mulai start something great today. Apa yang kita buat sebagai langkah awal yang baik pada hari ini saudara. Apa yang Tuhan mau pada hari ini kita akan melangkah. Start apa yang harus kita buat Tuhan. Kan begitu saudara. Permulaan itu ada orang berkata, akhir daripada perjalanan itu yang paling penting. Saya bilang buat saudara, tidak ada akhir tanpa ada permulaan. Justru permulaan itu pondasi saudara. Kalau engkau menaruh pondasi yang salah pada hari ini, maka perjalananmu perjalanan yang tidak bisa baik adanya. Haleluya. Sebagai hamba Allah, izinkan saya membaca firman Tuhan 3 ayat ini buat saudara. Sebagai penuntun bagi saudara untuk melangkah ke hari besok. Dan engkau akan mengalami favor Tuhan. Besok hari Minggu kita ibadah tatap muka saudara. Saya akan berbicara bagaimana kita bisa hidup di bawah tudung kemurahan Tuhan. Kita hidup di bawah tudung kebaikan Tuhan. Jangan engkau iri hati, tiba-tiba orang di musim kering, Tuhan akan angkat. Jangan engkau iri hati, tiba-tiba di musim kering, Tuhan akan berkati orang saudara. Karena apa? Ada personal favor yang datang kepada orang-orang yang memang dipilih Tuhan secara khusus. Untuk itu mari kita bertekun bersama-sama dengan Tuhan. Mencari Tuhan lebih lagi. Bersungguh hati lebih lagi. Sehingga anugerah Tuhan itu datang tanpa batas kepada saudara dan saya. Sama-sama kita buka Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Ini tuntunan Tuhan saudara. Kita start something great today. Firman Tuhan Kejadian 1 ayat 1. Perhatikan baik-baik kata demi kata saudara. Dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan dengan bahasa yang sederhana. Ayat 1 berkata, pada mulanya, pada awalnya, Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga, perhatikan baik. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saudara simak baik.
Tahun 2021 ini masih gelap, saudara. Masih belum berbentuk. Saudara, masih kosong. Kita belum tahu lembaran-lembaran apa yang akan kita isi. Dari hari ini sampai tanggal 31 Desember. Tidak ada bentuk yang kita bisa gambarkan, saudara. Gelap, apalagi seperti saat ini, saudara. Pandemi seperti ini, saudara. Apakah akan di-lockdown ulang, saudara? Kita nggak tahu. Apakah pandemi ini akan berakhir setelah divaksin atau masih berlanjut? Kita nggak tahu. Semuanya masih kosong dan gelap. Tapi saudara perhatikan baik. Di ayat yang kedua, di bagian B ditulis bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sekalipun belum berbentuk, sekalipun tahun 2021 masih kosong, sekalipun tahun 2021 masih gelap, Roh Tuhan sudah melayang-layang di sepanjang tahun ini. Roh Tuhan sudah mendahului kita di sepanjang tahun ini. Saudara. Nah, bagaimana kita masuk ke dalamnya? Bagaimana kita melewati masa yang gelap ini, saudara? Yang kosong, yang tidak berbentuk ini. Di ayat yang ketiga, ditulis berfirmanlah Allah. Jadi semua ini kosong, semua ini gelap. Tiba-tiba Tuhan berfirman, jadilah terang. Saudara, semua perjalanan ini akan jadi terang dimulai dari firman Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, saudara. Dimulai dari apa, saudara? Firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Langkah awal kita di tahun 2021, kita pegang baik di ayat yang ketiga, lalu berfirmanlah Tuhan Allah, jadilah terang. Saudara mau lihat perjalananmu menjadi perjalanan yang terang di sepanjang tahun ini? Haleluya. Saudara dengar baik. Kita buka Keluaran 33 ayat 14. Keluaran 33 ayat 14. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan berfirman, Aku Tuhan sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Firman Tuhan itu datang untuk membimbing dan memberikan ketentraman kepada saya dan saudara di sepanjang tahun ini. Artinya apa, saudara? Engkau harus mulai hari ini dengan firman Tuhan. Hiduplah dengan dan dalam firman Tuhan. Saudara ingin melihat terang perjalananmu sepanjang tahun 2021, hiduplah dalam firman Tuhan. Mau tidak mau, suka tidak suka, hiduplah dalam firman Tuhan. Mulailah hari ini dengan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan engkau tidak bisa melihat terang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kadang-kala Tuhan menuntun kita di jalan yang tidak rata. Ada saatnya jadi mau kita ke batu-batu, saudara. Tapi kemanapun Tuhan memimpin kita, percayalah bahwa Tuhan selalu merancang masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera akan menyertai kita. Janji Tuhan, penggenapan Tuhan akan terus menyertai saya dan saudara. Hiduplah dalam firman Tuhan. Bersandar kepada firman Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala hal. Bahwa itu semua datangnya dari Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu. Izinkanlah firman Tuhan mempersiapkan saya dan saudara pada hari ini. Tuhan punya rancangan yang besar sepanjang tahun ini. Sesulit apapun kita memahami apa yang sedang Tuhan rancangkan ke dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, marilah jangan bersandar kepada pengertian kita. Tapi kita bersandar dan setia kepada firman Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara besar dan luar biasa.
Engkau akan takjub melihat tanda-tanda heran dan ajaib akan menyertai engkau sepanjang tahun 2021. Haleluya, saudara. Ada kebangkitan keuanganmu, ada kebangkitan kesehatanmu, semua akan menjadi baik. Rumah tangga, pekerjaan, pelayanan. Saudara, semua akan Tuhan bawa engkau ke dalam rancangan yang luar biasa. Menjadi terang. Tapi izinkanlah engkau hidup dalam firman Tuhan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu. Saya masih berbicara berfirman, saudara. Perkataan firman. Pertama, hidup dalam firman Tuhan. Kedua, saudara. Mazmur 139 ayat 4 dan 5. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Ayat 5. Dari belakang, dari depan, engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, saudara, engkau harus hidup dalam firman dan hiduplah dalam perkataan firman Tuhan. Biarlah apa yang menjadi perkataanmu hari ini adalah perkataan firman. Bahkan setiap hari engkau bangun tidur, engkau memulai segala sesuatu, izinkanlah apa yang keluar dari mulutmu adalah perkataan firman. Maka saudara, perjalananmu akan menjadi perjalanan yang terang. Ingat Bapak Ibu, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap. Tidak ada satu orang pun bisa menerawang apa yang akan terjadi di tahun ini, saudara. Tapi ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka jadi, saudara. Saudara, catat baik. Ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka jadi. Tuhan memperkatakan firman, jadi terang, maka jadi. Artinya, perkataan kita itu penting sekali di sepanjang tahun. Mulailah dengan perkataan yang baik, perkataan yang mengandung firman Tuhan. Jangan perkataanmu keluar dengan sia-sia. Sebelum engkau keluarkan kata-katamu, isi hatimu Tuhan sudah baca. Mulailah benihmu hari ini adalah benih perkataan firman, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali. Selain kita bersandar hidup dalam firman, demikian juga kita bisa memperkatakan firman Tuhan, saudara. Apa yang kita mau perkatakan hari-hari ini, saudara? Selain kita memperkatakan firman Tuhan. Elia diutus Tuhan hanya datang kepada janda Sarafat. Untuk apa? Hanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Penting sekali. Perkataan yang keluar dari mulut kita itu akan mendekatkan kita kepada Tuhan atau menjauhkan kita dari Tuhan. Amsal 18 ayat 21. Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang akan memakannya, akan memakan buahnya. Untuk itu saya mengajar kepada saudara, mulailah benih hari ini dengan benih perkataan firman. I am blessed. Favor of God datang pada saya. Tepung dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli dalam hidupku tidak akan berkurang. Perkatakan firman. Sekalipun engkau belum lihat. Sekalipun engkau belum berjalan masuk ke dalamnya. Tapi firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Haleluya. Kenapa saya perlu menekankan tentang perkataan firman? Karena perkataan kita, saudara, akan membawa kita mendekat kepada apa yang kita katakan. Kita 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1
1 Petrus 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik ke depan, hari-hari besok yang baik, ia menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu, saya diperbaharui hati saya oleh firman Tuhan ini. Siapa mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya, saudara. Haleluya. Karena apa? Apa yang diucapkan itu keluar dari hati. Kenapa saya katakan ini penting sekali, saudara? Karena, saudara, di tengah situasi yang tidak menentu ini, saudara, setiap orang punya reaksi itu rata-rata sama. Mengeluh. Ya, ada orang yang kecewa, ada orang yang mulai bermacam-macam reaksinya. Ada yang mulai berkata, kok begini? Ada yang berkata celaka dan lain sebagainya. Situasi ini membuat apa? Hati kita menjadi terganggu, saudara. Sehingga perkataan kita pun yang keluar menjadi perkataan yang tidak baik. Tuhan berkata jangan, saudara. Tuhan menciptakan hari baik hanya dengan firman, dengan perkataannya, saudara. Demikian juga kita akan melewati hari-hari baik tahun 2001 dengan perkataan kita yang baik. Saya teringat, saudara. Ada buku yang ditulis oleh seorang dokter Masaru Emoto. Buku itu judulnya The Hidden Messages in Water. Saudara pasti sudah tahu. The Hidden Messages in Water, saudara. Dr. Masaru Emoto, seorang ilmuwan Jepang, dia meneliti bertahun-tahun, saudara, terhadap air. Dia membuat kesimpulan, saudara, dalam bukunya, bahwa air itu dapat menyerap, menyimpan, dan bereaksi. Saudara, ini kesimpulan di bukunya. Air itu dapat menyerap, ya. Kalau air bening, saudara taruh cat, dia serap, saudara. Dapat menyimpan, dan cat bisa terendap ke bawah, saudara. Dan air itu bisa bereaksi, saudara. Dia tulis begini, saudara. Dia mempelajari, saudara, bahwa ketika air itu sudah diperkatakan perkataan yang baik, yang manis, yang indah, saudara. Dalam sebuah wacan dia terus perkatakan yang baik terhadap air itu. Sekian waktu dia mengambil sampel air itu, dia memeriksa. Di bawah mikroskop elektron dia periksa struktur air, kristal-kristal air, saudara. Ternyata setelah diperkataan baik pada air tersebut, dia menemukan bahwa ada molekul-molekulnya itu terurai sebuah konfigurasi yang indah. Seperti gambar yang indah sekali, saudara. Sebaliknya, kalau dia mencoba meneliti kalau air itu diperkatakan hal yang buruk, yang pahit, yang jelek, saudara, ya, yang negatif. Sekian waktu dia mengambil sampelnya, dia periksa di mikroskop. Dia melihat kristal-kristal air itu, saudara, itu terurai sebuah konfigurasi yang berantakan, saudara. Bahkan sepertinya buruk dan menakutkan. Itu penelitian, saudara. Dan kita tahu tubuh kita ini 70% air, saudara. Untuk itu kita semua memperkatakan sesuatu kepada tubuh ini, juga kepada orang lain. Saudara, kita harus perhatikan baik, apa yang kita perkatakan itu diserap, disimpan. Dan ada reaksi, saudara. Sebelum kita mengatakan sesuatu, saudara, itu Tuhan tahu. Untuk itu sebelum kau memperkatakan perlahan-lahan. Sebelum kau ucapkan perlahan-lahan, saudara. Sebab apa? Perkataanmu itu akan mendekatkan engkau dengan apa yang kau katakan. Saya kasih firman-Nya. Amsal 6 ayat yang kedua. Amsal 6 ayat yang kedua. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu,
jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataanmu, mulutmu. Seperti kita tahu istilahnya, harimaumu adalah apa? Mulutmu adalah harimaumu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan ini penting sekali bagi kita. Izinkan hari ini saya mengajak saudara untuk memperkatakan sesuatu yang baik. Memulai hari ini dengan satu perkara yang baik. Saudara yang di rumah, mari perkatakan dengan perkara yang baik. Bahwa saya akan mengalami perkenanan Tuhan yang besar sepanjang tahun ini dalam nama Yesus. Dengan iman engkau berkata, saya akan berjalan dalam terang Tuhan sepanjang tahun 2021. Saudara, engkau perkatakan bahwa semua yang kita inginkan dalam hati kita, rancangan yang Tuhan taruh dalam hati kita, apa yang kita buat dengan tangan kita, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Perkatakan yang baik. Sekalipun engkau belum melihatnya, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu Tuhan berfirman, jadilah terang. Ingat, apa gelap itu langsung berubah jadi terang? Tidak, saudara. Yang terjadi adalah terang itu menerangi kegelapan. Mungkin perubahan di sekitar kita tidak berubah. Tapi ingat, dengan perkataan kita, kita sudah merubah dari dalam hidup kita. Ada ikatan yang terjadi, apa yang kau ucapkan, apa yang kau ikatkan di bumi, terikat di surga. Saya paling takut ucapan yang negatif. Seorang hamba Tuhan berkata begini, apa yang kau ucapkan berulang-ulang, itu sama dengan engkau mendorong hidupmu mendekat ke arah ucapanmu. Engkau berkata yang tidak baik, berulang-ulang-ulang, itu sama dengan engkau mendorong hidupmu ke arah apa yang kau ucapkan. Haleluya. Saya berdoa dalam nama Yesus. Sekalipun kita terpisah dengan jarak, Bapak, Ibu, Saudara. Kita beribadah dengan cara yang kita tidak tahu satu dengan yang lain. Tapi saya percaya dalam nama Yesus, favor Tuhan datang bagi setiap saudara. Terang Tuhan datang menerangi jalan saudara di sepanjang tahun 2021. Satu ayat penutup buat saudara. Sama-sama kita buka 1 Korintus 1 ayat 4, saudara. 1 Korintus 1 ayat 4. Olive bisa naik. Musik. Sebab di dalam Dia, sebab di dalam Yesus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Katakan ini, sebab di dalam Yesus, saya telah menjadi kaya dalam segala hal. Kaya segala macam perkataan, kaya segala macam pengetahuan, hikmat. Ada amin, Bapak, Ibu. Di dalam Yesus, saudara, engkau kaya dalam segala hal. Saya berdoa, hari ini kita akan sama-sama nanti deklarasi. Tahun 2021, besok hari Minggu, izinkan saya menuntun saudara untuk berbicara bagaimana kita bisa hidup dalam favor Tuhan. Tuhan menaruh syarat apa? Favor itu sepertinya bahasa dunia, itu trust. Kepercayaan, saudara. Suatu perkenanan, suatu kebaikan yang tidak semua orang bisa menerimanya secara personal. Itu trust, saudara. Itu Tuhan mempercayakan, saudara. Janda itu menerima trust. Saya berdoa saudara juga menerima trust dari Tuhan. Tuhan mempercayakan engkau banyak hal. Haleluya. Haleluya.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang sudah menuntun kami pada hari ini. Yang sudah datang berfirman kepada kami pada hari ini Tuhan. Kami mengangkat tangan bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari yang diberkati. Tahun ini menjadi tahun yang luar biasa. Kami menikmati, kami menerima perkenanan Tuhan yang besar atas hidup kami. Haleluya. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Jika mereka mendengar firman Tuhan ini, Tuhan melawat mereka dan menjamah mereka. Sehingga mereka boleh menerima favor Tuhan di sepanjang tahun 2021. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba boleh berhenti berbicara. Tapi karya-Mu Tuhan terus bekerja dalam setiap hidup kami. Hikmat wahyu, pengertian dan pengetahuan Tuhan akan terus berlimpah-limpah dalam setiap kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap umat-Mu dalam nama Yesus. Mereka selalu hidup dalam kebaikan Tuhan. Proteksi Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai mereka senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari yang baru ini. Hari pertama ini di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhanku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang sudah bergabung beribadah bersama dengan kami di ibadah awal tahun di hari ini 1 Januari 2021. Sekalipun masih melalui live streaming, kami yakin dan percaya bahwa berkat-berkat Tuhan tetap terus menjadi milik bagian Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Informasi jadwal untuk ibadah di hari Minggu tanggal 3 Januari 2021, ibadah raya Minggu pertama tahun baru 2021 disertai dengan perjamuan kudus akan dibuka untuk ibadah tatap muka dan juga secara live streaming online jam 10 tepat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan social distancing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa fit, boleh datang beribadah di tempat ini, maupun juga bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa kurang fit atau tidak enak badan, boleh beribadah di rumah Bapak Ibu Saudara melalui streaming online di grup Facebook City Worship at
Miracle Center. Dengan penuh kerendahan hati kami, izinkanlah kami menyampaikan bahwa jika Bapak Ibu Saudara rindu untuk menabur atau memberi korban persembahan di awal tahun 2021, sekiranya dapat mencantumkan nama yang jelas sehingga kami dapat memeriksa dan mencatat di buku kas perbendaharaan gereja dengan benar. Berikut ini adalah rekening gereja. Bapak Ibu Saudara boleh melalui transfer bank ke rekening bank berikut ini. Yang pertama Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship Manado, nomor rekening 150 00 1230 1238. Atau Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer ke Bank BCA atas nama Yemi Lim, nomor rekening 7800 130055. Sekiranya semua taburan persembahan Bapak Ibu Saudara dilakukan dengan sukacita dan dengan kerelaan hati, dengan demikian akan menjadi berkat di rumah Tuhan. Dan doa kami, Tuhan pasti membalas semua kebaikan hati dan memberkati berlipat kali ganda atas taburan persembahan yang diberikan. Dengan penuh rasa hormat kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan seluruh keberadaan kehidupanmu. Kita akan berdoa syafaat, berdoa deklarasi iman dan persembahan awal tahun di tahun 2021. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami deklarasi di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang hidup dalam kehendak dan ketetapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang siap masuk dalam musim yang baru, musim tahun perkenanan Tuhan yang besar di tahun 2021. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami memanggil berkat sorga terbuka di sepanjang tahun 2021. Dari hari ini, tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2021, kami memperkatakan berkat dan perkenanan Tuhan turun. Dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember, kami deklarasikan dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus, tepung dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Hari ini 1 Januari 2021, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memanggil berkat di pagi hari, berkat di siang hari, berkat di malam hari. Kami memanggil berkat bangsa-bangsa, berkat pulau-pulau, berkat dari seberang lautan, berkat di bawah tanah yang tersembunyi, berkat di atas tanah, berkat yang tidak bisa terjangkau tangan kami. Kami memanggil berkat dari utara, selatan, timur, barat. Kami memanggil berkat keturunan Abraham, yakni berkat Ishak dan Yakub. Berkat yang telah dijanjikan dan ditetapkan Tuhan. Berkat turun-temurun, berkat tanpa batas datang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memanggil berkat keturunan Raja Daud, yakni berkat raja-raja, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang benar, semua yang indah, semua yang datangnya daripada Tuhan, semuanya datang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memanggil berkat orang fasik, berkat kaum Kedar, berkat bangsa-bangsa, semuanya datang di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semuanya datang sesuai waktu dan ketepatan dari Tuhan. Kami terima semua berkat Tuhan utuh dan sempurna. Hari ini Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga kami. Keluarga kami adalah keluarga yang hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup berdasarkan kebenaran firman dan perintah daripada Tuhan. Keluarga kami adalah keluarga yang mengabdikan hidup dan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus adalah pusat dari segalanya. Keluarga kami adalah keluarga yang dipenuhi cinta dan hidup dalam keharmonisan ilahi dan berkarakter Kristus. Keluarga kami adalah keluarga yang dipercayakan sebagai bendahara kerajaan sorga, dipakai menjadi pilar penopang dalam pekerjaan Tuhan, memperluas kerajaan sorga.
Keluarga kami adalah keluarga pasukan Raja Wali yang terbang tinggi dengan semakin kuat, merebut kemenangan demi kemenangan dan mempersembahkannya bagi Panglima Agung kami Yesus Kristus. Keluarga kami adalah keluarga yang kuat, yang terus naik ke puncak gunung-gunung tertinggi, menaklukkan dan mendudukinya. Keluarga kami adalah keluarga yang selalu menangkap dan menerima kairos Tuhan. Keluarga kami adalah keluarga yang melakukan kehendak dan kemauan Tuhan. Keluarga kami adalah keluarga yang diberkati dan menikmati setiap kelimpahan yang diberikan Tuhan bagi kami. Keluarga kami menerima berkat Tuhan utuh dan sempurna. Tidak ada satupun yang dapat memecah dan menghentikan keluarga kami sampai Maranatha. Kami masuk tahun 2021 dengan kuat, dengan tuntunan Tuhan, dengan ucapan syukur. Semua jadi, digenapi dengan sempurna di dalam hidup kami. Dimeteraikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, kami diberi kemampuan melihat yang tak terlihat oleh orang lain. Kami diberi kemampuan mengelola kepercayaan Tuhan double porsi. Kami diberi kesempatan menjadi pemimpin dan pengelola keuangan kerajaan sorga. Kami tetap naik dan tidak akan pernah turun. Kami tolak sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan semua rancangan kejatuhan, rancangan kebangkrutan, rancangan kerugian di dalam nama Tuhan Yesus. Kami deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tahun 2021 adalah tahun perkenanan Tuhan yang besar atas hidup kami. Untuk itu kami angkat perjanjian persepuluhan di sepanjang tahun 2021. Kami membawa seluruh persembahan persepuluhan kami ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Sebab Tuhan telah berjanji akan membukakan bagi kami tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kami sampai berkelimpahan. Tuhan kiranya menghardik bagi kami belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanah kami, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagi kami, dan segala bangsa menyebut kami berbahagia. Kami sehat, kami kuat, kami umur panjang, kami diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi pembangunan rumah pujian di Kompleks Miracle Center. Di tahap pekerjaan berikutnya di tahun 2021, bahwa Tuhan yang sudah memulai, Tuhan pasti menyediakan semua keperluan yang dibutuhkan sampai selesai dengan sempurna. Sehingga di atas semuanya itu nama Tuhan Yesuslah yang dipermuliakan. Hari ini kami terima berkat sepanjang tahun 2021 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Baik saudara, kita buka tangan kita, besar anugerah-Mu Tuhan.
Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Dan sebelumnya izinkan saya berdoa untuk memberkati setiap saudara. Dimanapun engkau berada, engkau membuka kedua tanganmu. Engkau membuka hidupmu di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kiranya perkenanan Tuhan yang besar turun atas setiap saudara di tahun 2021. Kemurahan dan kebaikan Tuhan akan menudungi, akan menaungi, akan melingkupi engkau, bahkan seluruh keluargamu. Dalam nama Yesus, firman Tuhan telah berkata kepada saya dan saudara pada hari ini, janganlah takut, sebab tepung dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang dalam nama Yesus. Untuk itu Bapak Ibu, tetaplah setia engkau mengasihi Tuhan. Tetaplah setia mengiring Tuhan. Tetaplah setia melakukan firman-Nya. Biarlah apa yang kau rencanakan di hatimu, biarlah apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil dan beruntung. Biarlah setiap jalan yang kau lewati di sepanjang tahun 2021, setiap bulan yang kau berjalan di tahun 2021, Tuhan menerangi jalan-jalanmu. Tiang awan dan tiang api akan menerangi engkau dimanapun engkau berada. Haleluya. Bahkan Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga saudara, menjaga setiap langkah kaki saudara. Dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari maut sekalipun dalam nama Yesus. Semua panah api apapun yang diarahkan kepadamu, dipatahkan dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anggur baru dicurahkan kepada engkau, minyak yang baru mengurapi engkau. Dan biarlah kebajikan, kemurahan, kebaikan Tuhan, bahkan perkenanan-Nya akan terus menyertai engkau di sepanjang tahun 2021. Dan berkat Allah kami, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, berkat Allah Israel, berkat yang sulung, berkat yang tidak terbatas, berkat yang mulia, berkat yang suci, berkat yang datangnya dari Tuhan akan terus menyertai saudara mulai hari ini tanggal 1 sepanjang tahun 2021 sampai tanggal 31 Desember. Aku akan melihat tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran menyertai engkau. Terimalah berkat-Nya saudara dengan iman. Katakan, kami terima Tuhan. Kami terima Tuhan, kami terima. Kami terima Tuhan dengan iman. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan dan perkenanan-Nya menyertai engkau sekalian. Haleluya. Haleluya. Orang percaya sama-sama katakan amin. 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 Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati saudara.